Pada pokok bahasan alir proses pengolahan pakan bijian ini, mahasiswa diharapkan setelah mengikuti kuliah mampu memahami dan menjelaskan alir proses pada pengolahan pakan bijian sesuai strategi yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teknologi pengolahan pakan secara mekanik dan kimia. Perlu dipahami bahwa penggunaan teknologi pengolahan pakan didasari pada tujuan pengolahan bahan bakunya. Sebelum ditentukan teknologinya, harus dipahami juga karakter dan sifat fisik dari bahan bakunya. Apakah berupa cairan, misalnya tetes, tetes tebu, ataukah berbentuk butiran maupun berbentuk mes. Teknik yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi bentuk lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas pada pakan. Banyak metode dan kombinasi metode yang dapat dipilih disesuaikan dengan peruntukan pengolahan bahan pakannya, sehingga nantinya dapat diperoleh banyak keuntungan dari hasil pengolahan bahan pakan tersebut. Diagram alir pengolahan pakan bijian dimulai dari penentuan karakteristik bahan baku pakannya. Misalnya dalam hal ini digunakan jagung yang berbentuk butiran atau bijian, maka perlu dilakukan material processing untuk mendapatkan ukuran partikel jagung yang homogen. Alat yang digunakan misalnya grinder tipe disc mill. Setelah semua bahan baku pakan mengalami material processing, kemudian ditimbang sesuai dengan formulasi pakan untuk nantinya dicampur dengan menggunakan mixer. Pada umumnya, pakan unggas dicampur menggunakan mixer horizontal. Setelah bahan baku pakan homogen, kemudian dipindahkan ke mesin pelet untuk dicetak sesuai dengan peruntukannya, apakah untuk pakan unggas, kambing, atau sapi. Sebelum dikemas untuk didistribusikan, pelet diangin-anginkan terlebih dahulu. Berikut ini akan ditayangkan video animasi dari proses alir pakan bijian menjadi bentuk pelet pada sebuah industri pakan. Alir proses pengolahan pakan bijian sebenarnya terdiri dari 6 tahap, mulai dari receiving hingga warehousing. Alir proses yang ditampilkan pada video animasi tadi
hanya sampai pada tahap pelleting dan belum sampai pada pengemasan dan pergudangan. Tahap receiving atau penerimaan material perlu mencermati mulai dari pengelolaan bahan bakunya, apakah langsung diproses atau disimpan terlebih dahulu di dalam gudang bahan baku pakan menunggu giliran untuk proses selanjutnya. Tempat penampung atau penyimpannya juga perlu disesuaikan dengan conveyor yang tepat. Jangan sampai efisiensi tidak tercapai karena salah menggunakan conveyor. Bentuk hopper juga harus sesuai kemiringan slope-nya, apakah dengan kemiringan 45 derajat ataukah 60 derajat. Pakan butiran tentunya tidak memerlukan sudut kemiringan yang tajam dibandingkan pakan bentuk mesh atau tepung. Material processing pada video berikut ini menggunakan pneumatic conveyor yang cara kerjanya dengan menghisap dan menghembuskan bahan pakan untuk masuk dan keluar dari grinder.我叫他找个小扫帚板，用小扫帚板，可别用那个手。
Berikut adalah skema dari conveyor yang lazim digunakan pada industri pakan ternak. Skru conveyor pada bagian dalamnya terdapat ulir yang berfungsi untuk mendorong bahan pakan. Biasanya, bahan pakan yang melalui skru conveyor karakteristiknya agak lembab atau basah. Untuk U-Drag conveyor memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memindahkan atau mengalirkan bahan pakan yang utamanya bahan pakan yang sifatnya dusty, berdebu ya, sehingga dilengkapi dengan tutup untuk menghindarkan debu bahan pakan mengotori sekitarnya. Pneumatic conveyor digerakkan secara computerized untuk mengatur aliran dari masing-masing bahan baku pakan. Belt conveyor digunakan untuk memindahkan bahan pakan yang sudah dikemas. Tahap kedua adalah material processing. Yang lazim digunakan adalah penyosohan dengan menggunakan dehulling ya. Itu adalah proses untuk memisahkan kulit dari bijinya. Kemudian juga pengeringan dengan menggunakan sinar matahari, dan juga yang masih banyak dilakukan adalah memipil jagung, mengambil butiran jagung dari tongkolnya secara manual. Berikut adalah video tentang proses penggilingan jagung dengan menggunakan grinder yang bisa juga digunakan untuk menggiling jenis bijian yang lainnya. Tahap selanjutnya adalah tahap mixing dan juga pelleting. Untuk mixing ini bisa digunakan jenis mixer vertikal maupun mixer horizontal, tergantung dari bahan baku pakan yang digunakan dan juga peruntukannya. Selanjutnya, setelah tercampur secara homogen artinya bahwa sudah tidak ada lagi jenis bahan baku yang warnanya mendominasi bahan baku yang lainnya. Jadi sudah seragam warna maupun bentuknya. Setelah itu masuk ke dalam pellet mill untuk dilakukan pencetakan sesuai dengan peruntukannya juga, mau diberikan pada unggas atau pada ruminansia, tentunya ukurannya berbeda, kepadatannya juga berbeda. Sebelum di packing, sebelum dikemas, maka pellet harus diangin-anginkan terlebih dahulu. Pada tahap pengemasan atau packaging, yang perlu diperhatikan adalah pemberian label pada kemasan tersebut. Pada label tersebut sebaiknya ditulis jenis dari bahan baku pakannya, ingredientnya atau isinya, dan juga tanggal kadaluarsanya. Hal ini untuk menjaga agar pakan yang dikemas tetap dalam kualitas yang baik kandungan nutrisinya. Setelah dikemas, karung akan ditempatkan pada gudang sambil menunggu waktu untuk didistribusikan. Di dalam warehousing ini perlu diperhatikan untuk menggunakan palet sebagai alas. Hal ini untuk menjaga agar supaya kelembaban dari bahan pakan yang sudah dikemas di dalam karung ini tetap terjaga. Pada proses pengolahan pakan bijian ini, umumnya hanya dilakukan teknologi pengolahan secara fisik
dan juga mekanik. Perlakuan fisik ini biasanya berupa pemanasan maupun pemisahan isi dari kulit luar biji atau dehaling ya, atau lebih familiar istilahnya dengan penyosohan. Selain proses dehaling, juga lazim digunakan proses grinding dengan tujuan untuk memperkecil partikel dari bahan baku pakan. Selain dari grinding, ada juga rolling, cracking, cutting, clipping, steaming, flaking, cramping, dan banyak lagi istilah-istilah di dalam pengolahan bahan baku pakan yang perlu dikuasai. Sekiranya ada yang belum familiar, bisa ditanyakan langsung pada forum diskusi. Material processing secara fisik dalam hal ini pada perlakuan pemanasan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu pemanasan secara kering dan pemanasan dengan menggunakan kelembapan. Misalnya dengan cara dikukus atau pembuatan pelet, sedangkan pemanasan secara kering biasanya dengan menggunakan microwave atau dengan menggunakan pemanggangan. Pengolahan secara kimia harus memperhatikan karakteristik dari bahan pakan yang akan diolah, sehingga nantinya bisa ditentukan secara tepat untuk jenis perlakuan kimianya, apakah akan ditambah bahan alkali ataukah akan ditambah bahan asam. Setelah proses, biasanya akan terjadi perubahan struktur kimia pada padi, kemudian terjadi denaturasi, dan juga perubahan kecernaan bahan pakan. Tentunya diharapkan kecernaan bahan pakannya ini akan lebih baik.